Empat ruko di pasar tradisional Tambun Selatan, Desa Setia Dharma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa malam ludes terbakar. Banyaknya bahan material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menjalar dan menghanguskan empat ruko yang berdampingan tersebut. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api dengan mengerahkan 6 unit mobil pemadam kebakaran. Api baru berhasil dipadamkan setelah 1 jam. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kini kasus kebakaran ini dalam penanganan dan penyelidikan Polsek Tambun Selatan dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi dan Agus Rohim, iNews melaporkan. Pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Anda kembali menyaksikan iNews Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, polisi menangkap pembunuh driver ojol di Tangerang, Banten. Saat ditangkap di rumahnya di Penjaringan, Jakarta Utara, pelaku melawan sehingga kakinya terpaksa ditembak. Polisi menangkap pembunuh pengemudi ojek online di Villa Taman Bandara Kosambi, Tangerang. Pelaku ditangkap di kontrakannya di Jalan Bundaran Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Polisi terpaksa menggotong pelaku karena kaki pelaku ditembak saat berusaha melawan petugas. Berdasarkan pemeriksaan, pelaku melihat korban sedang tertidur di pangkalan ojek online dan ingin membawa kabur motor korban. Namun aksi pelaku terpergok korban hingga pelaku menganiaya korban dengan pisau hingga korban tewas. Jadi yang bersangkutan ini dengan situasi kondisinya di kehidupan sekarang, karena dia dipaksa untuk menikah oleh orang tuanya, dia kebingungan untuk mencari atau untuk memenuhi kebutuhan pernikahan. Jadi dia awalnya itu membawa pisau itu untuk melakukan bunuh diri. Cuman pada perjalanan dia melihat ada seseorang yang sedang tertidur, yaitu korban, dan di mana di sebelahnya itu ada motor yang tidak terjaga. Yang bersangkutan ini ingin mencuri motor tersebut. Sebelumnya pelaku terekam kamera pengawas saat berjalan di dekat lokasi kejadian. Sementara jasad korban ditemukan rekan-rekannya di pangkalan ojek online dengan kondisi luka tikam di leher. Korban diketahui merupakan warga Cisoka, Kabupaten Tangerang. Korban lebih sering bermalam di pangkalan dan hanya pulang ke rumah setiap beberapa hari sekali. Sementara pelaku dijerat pasal pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan dengan ancaman penjara 15 tahun. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, kondisi korban ruda paksa oleh 27 pria kini jadi pendiam. Polisi pun membawa korban ke psikiater Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim untuk pemulihan kondisi mentalnya. Korban ruda paksa anak di bawah umur berinisial RR dalam kondisi pendiam saat dimintai keterangan oleh pihak penyidik kepolisian Polres Sampang, Jawa Timur. Meski petugas berulang-ulang memberikan pertanyaan kepada korban, namun pertanyaan tersebut tak pernah dijawab dan korban hanya diam. Polisi berencana membawa ke psikiater di RS Bayangkara, Surabaya guna mengetahui kondisi mental korban pasca terjadi kasus pencabulan yang dilakukan oleh 27 pelaku di 3 lokasi berbeda. Nah, setelah itu kita bawa ke rumah sakit Bayangkara, tapi hasilnya belum turun. Apakah dia keterbakan mental atau untuk sejenisnya itu kita belum tahu persis. Karena kondisinya memang dia orangnya kalem sekali. Artinya dia nggak berbicara diam. Kasus ruda paksa yang dialami korban terbilang keji hingga ia membutuhkan waktu lama untuk pemulihan trauma. Saat ini Polres Sampang masih terus memburu 14 tersangka, di mana 13 diantaranya sudah berhasil diamankan. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Sebelumnya kasus perkosaan yang dilakukan 27 pria terhadap remaja putri berusia 15 tahun mengguncang Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Polisi mengungkap fakta baru di balik rangkaian kejahatan yang berlangsung hampir 5 bulan.
Polres Sampang kembali menangkap salah satu pelaku pemerkosaan remaja 15 tahun. Polisi mengungkap pelaku yang berjumlah 27 orang dan pemerkosaan terjadi di sejumlah lokasi berbeda. Salah satu pelaku berinisial AP diduga menjadi orang pertama yang memperdaya korban sebelum memperkenalkannya kepada pelaku lain. Selama hampir 5 bulan, korban diduga terus mendapat ancaman agar tidak melaporkan peristiwa tersebut. Masih kita kejar, kita prioritaskan dalam penanganan kasus ini karena ini kasus yang betul-betul menonjol dan menjadi perhatian masyarakat banyak, sehingga kita prioritaskan, kita sudah bentuk tim khusus untuk penanganan kasus ini. Hingga kini polisi telah menangkap 13 pelaku, sementara 14 pelaku lain terus diburu. Sejumlah pelaku bahkan ditangkap saat akan kabur ke daerah lain. Kasus ini terbongkar setelah keluarga menaruh curiga atas perubahan perilaku korban yang kemudian mengakui kejadian yang dialaminya. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Polisi masih memburu pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang wanita di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selain mengalami kekerasan fisik, korban juga sempat disekap oleh pelaku yang diduga merupakan kekasihnya. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA bersama tim Resmob Polres Metro Bekasi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap Tika Septiani, seorang perempuan berusia 25 tahun warga Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Proses penyelidikan masih terus berlangsung. Hingga saat ini, kepolisian telah memeriksa 5 orang saksi untuk mendalami peristiwa tersebut. Adanya kejadian penyekapan dan saat ini kita sedang menindaklanjuti anggota dari unit PPA dan juga dari unit Resmob Satreskrim Polres Metro Bekasi sedang memburu pelaku. Mohon doanya saja kan biar ini cepat terungkap, pelaku cepat tertangkap. Oke, kurang lebih sekitar 3-5 orang yang sudah kami periksa. Sebelumnya, nasib tragis dialami seorang perempuan berusia 25 tahun. Korban diduga menjadi sasaran penganiayaan oleh kekasihnya yang baru dikenal melalui media sosial di sebuah rumah kontrakan di wilayah Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Akibat kekerasan tersebut, korban mengalami luka memar di sekujur tubuh pada wajah, mata, dan tangan. Selain menderita luka fisik, korban juga mengaku mengalami trauma akibat peristiwa tersebut dan disekap dalam rumah kontrakan dan tidak diperbolehkan keluar oleh pelaku. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca terjadinya ledakan bom di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 3 Padang, aktivitas belajar mengajar berlangsung normal. Sejumlah pihak kepolisian memberikan pengarahan kepada siswa terkait aksi perundungan yang menjadi penyebab teror bom. Pasca terjadinya ledakan bom rakitan di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 3 Padang, Sumatera Barat, aktivitas belajar mengajar berlangsung normal. Sejumlah petugas kepolisian dari Polsek Koto Tangah memberikan pengarahan kepada siswa terkait buruknya dampak sikap pembulian di lingkungan sekolah. Sementara di sekitar TKP ledakan bom rakitan sudah tidak dipasangi garis polisi. Diketahui pelaku berinisial R merupakan siswa yang pendiam dan berprestasi dalam nilai akademik. Orangnya sehari-hari nggak macam-macam, Pak. Dia baik-baik aja, dia pendiam juga anaknya, Pak. Jadi saya pun heran kenapa dia melakukan itu. Tapi emang sering dibully dia? Kabarnya sih iya, Pak. Tahu dari mana dia dibully itu? Selain dari kesaktian dia kepada sekolah, terus dari teman-temannya juga ada yang ngomong. Teman sekolah juga yang bully? Kalau soal itu saya kurang tahu, Pak. Kalau untuk pendidikan sendiri, anaknya pintar atau gimana deh? Dia pintar, Pak. Dia juara kelas kemarin. Juara kelas kemarin? Juara kelas atau juara sekolah? Pokoknya juara 1 dia kemarin, Pak. Juara 1 ya? Sebelumnya, pelaku berinisial R langsung diamankan tim Gegana Polda Sumatera Barat dan Polresta Padang yang tiba ke TKP. Saat dilakukan penyisiran di sekitar sekolah, petugas menemukan 3 buah peledak rakitan berdaya ledak rendah di kamar mandi dan di dalam tas pelaku. Petugas juga temukan serpihan kelereng, bubuk misiu, ketapel, ujung anak panah, dan korek api di sekitar lokasi ledakan.
Tadi ada bom molotov ya, peralatan kayak di dalam ransel ada ketepel, ada lereng, ya. Itu bagian dari barang-barang yang akan digunakan untuk melampiaskan emosinya kepada teman yang sering. Yang meledak ini Pak, ini disengaja diledakkan atau tidak sengaja Pak menurut pelaku? Ya, jadi sengaja diledakkan di dalam kelas untuk mencelakai temannya itu. Ini berapa buah Pak? Ya, berapa unit semuanya? Tadi yang dicoba diledakkan ada 1, terus yang 3 belum diledakkan, masih utuh. Terkait aksi pembulian terhadap pelaku pengeboman, seorang siswa terduga pelaku buli tengah menjalani pemeriksaan serta penanganan proses hukumnya sudah dilimpahkan kepada unit Satreskrim Polresta Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, lansia penjual labu yang hutangnya ke bank membengkak menjadi 70 juta dari 500.000 kembali mendatangi Mapolres Jombang. Ia berharap polisi bisa membantunya lepas dari jeratan utang yang membengkak tersebut. Ngatini, lansia berusia 69 tahun, penjual labu asal desa Banjardowo mendatangi Mapolres Jombang. Ia menegaskan dirinya tidak pernah utang hingga 15 kali, seperti yang disebutkan Bank Jombang saat rapat dengar pendapat atau RDP dengan DPRD. Dalam RDP disebutkan, Ngatini berutang yang pertama sebesar 12 juta dan yang terakhir sebanyak 2 kali, masing-masing 70 juta. Menurut Ngatini, ia hanya 2 kali berutang ke Bank Jombang, yaitu sebesar 25 juta dan 500.000 rupiah. Ia kaget karena kini utangnya disebut membengkak hingga 140 juta rupiah. Ngatini mengaku sempat didatangi oleh petugas bank yang menawarkan damai, di mana ia hanya tinggal melunasi utangnya yang kedua sebesar 70 juta. Balasannya, Ngatini harus mencabut laporannya di kantor polisi. Ngatini menolak tawaran tersebut dan menyerahkan penyelesaiannya kepada kuasa hukumnya. Sementara tim kuasa hukum Ngatini mengaku belum mendapat tawaran damai secara langsung dari pihak Bank Jombang. Cuman tadi Bu Ngatini bilang ke saya bahwa Bank Jombang pernah menemui Bu Ngatini pada malam hari. Tapi semuanya karena sudah diserahkan ke kuasa hukum, maka Bu Ngatini menyerahkan persoalan itu ke kuasa hukum. Dan sampai saat ini pihak Bank Jombang tidak pernah menemui kita selaku kuasa hukumnya, sehingga tidak ngerti penawaran apapun. Kalau tadi pihak media bilang 70 itu atau penawaran apapun tidak pernah masuk ke kita, intinya itu. Menurut Adang, bukan persoalan damainya, tetapi ada sistem di Bank Jombang yang harus diusut oleh polisi. Sebab jika dibiarkan, hal ini akan memperburuk citra Bank Jombang sebagai bank milik pemerintah daerah. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Agus, iNews melaporkan. Jaksa Agung telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait usulan nama calon Jampitsus menggantikan Febri Adriansyah. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di iNews.